Strategi promosi, jadi promosi itu kan seperti yang kita tahu adalah sebuah proses di mana kita mengenalkan ya atau menceritakan tentang eh, produk yang kita jual kepada masyarakat, terutama kepada target market kita, gitu ya. Nah, ada berbagai cara dalam kita melakukan kegiatan promosi, ya. Nah, yang pertama itu adalah dengan periklanan atau yang biasa kita sebut sebagai advertising, gitu ya. Nah, advertising ini merupakan salah satu bentuk yang dari impersonal communication yang digunakan oleh perusahaan, baik perusahaan barang atau jasa. Ya, jadi iklan ini adalah bentuk cara perusahaan itu berkomunikasi, ya, berkomunikasi untuk menceritakan apa barang yang dia jual, apa jasa yang dia jual, ya. Perannya itu membangun kesadaran atau awareness, ya, sehingga masyarakat tahu bahwa ada loh produk baru ini yang kita jual. Terus menambah pengetahuan konsumen tentang jasa yang ditawarkan, lalu membujuk calon customer untuk membeli atau menggunakan jasa tersebut. Ya, jadi kita ingin agar customer itu mau membeli barangnya kita. Dan yang terakhir, membedakan diri perusahaan satu dengan perusahaan lain yang mendukung positioningnya. Ya, jadi intinya periklanan atau advertising itu gunanya untuk uh, membangun awareness dari masyarakat sehingga masyarakat tahu apa itu produk kita, lalu kita juga mau membujuk masyarakat agar mau membeli produk yang kita jual. Nah, tujuan dari periklanan itu bisa berupa informative advertising. Jadi iklan ini ya fungsinya hanya untuk memberikan informasi, ya. Iklan ini tidak mengajak masyarakat untuk membeli produk kita. Iklan ini hanya sekedar memberikan informasi, ya, memberitahu bahwa ada produk ini, keunggulannya seperti ini, ya. Tapi tujuan dari iklan ini bukan untuk membujuk masyarakat untuk membeli produk kita. Nah, yang kedua adalah persuasive advertising. Nah, persuasive advertising ini adalah iklan-iklan yang memang tujuannya untuk membujuk masyarakat untuk membeli produk kita. Nah, kalau sudah persuasive advertising, ini biasanya kita berada di dalam situasi persaingan, ya, di mana kita bersaing dengan kompetitor lain untuk mendapatkan hati masyarakat agar membeli produk kita dibandingkan dengan produk pesaing kita. Lalu ada juga iklan, ya, yang gunanya itu sebagai reminder. Nah, ini biasanya dilakukan oleh perusahaan yang memang dia sudah established, ya. Dia sudah dikenal masyarakat, orang-orang sudah tahu produk dia dan produk dia juga sudah laku di pasaran. Ya, tapi kemarin saya bilang bahwa diam di tempat itu sama dengan kemunduran. Jadi jangan sampai dia merasa produknya sudah dikenal masyarakat, sudah pokoknya dia sudah menjadi produk yang terbaik di masyarakat lah, ya. Contoh misalnya KFC atau contoh misalnya air minum Aqua gitu ya. Sebenarnya tanpa perlu iklan pun semua orang sudah tahu yang namanya produk KFC dan semua orang juga sudah tahu yang namanya produk Aqua. Nah, tapi mereka perlu membuat yang namanya reminder advertising. Tujuannya seiring bertambahnya kompetitor, seiring bertambahnya pesaing-pesaing yang ada, nah kita ingin menciptakan agar produk kita tetap terjaga di pikiran masyarakat.
biarpun begitu banyak kompetitor yang ada, tapi kita ingin menjaga agar masyarakat tetap ingat dengan produk kita. Nah, lalu yang keempat adalah reinforcement advertising atau iklan-iklan yang memang biasanya reinforcement ini kalau kita sudah di posisi yang penurunan. Kalau kita sudah mulai menurun dan kompetitor sudah semakin banyak, nah ini biasanya adalah bagaimana caranya kita mati-matian untuk bangkit dari kubur, gitu ya. Jadi kita ingin mengembalikan masa-masa kejayaan kita. Nah, pada dasarnya tujuan periklanan itu adalah komunikasi yang efektif dalam rangka mengubah sikap dan perilaku konsumen. Ya, jadi apapun tujuan periklanan sebenarnya dasarnya itu adalah kita ingin berkomunikasi kepada masyarakat, kepada target market kita dengan tujuan agar masyarakat membelinya atau memilihnya adalah produk kita. Seperti itu. Nah, iklan itu terbagi menjadi dua, yaitu iklan komersial dan iklan non-komersial. Kalau iklan komersial itu adalah iklan yang tujuannya memasarkan suatu produk atau jasa. Jadi tujuan dari iklan komersial itu adalah untuk menjual atau memasarkan sebuah produk. Nah, ada yang kita sebut iklan non-komersial. Jadi iklan non-komersial ini tidak memasarkan sebuah produk, tidak memasarkan sebuah jasa. Tapi iklan ini ya biasanya sifatnya itu adalah himbauan, ya, atau iklan ini sifatnya adalah layanan untuk masyarakat. Contohnya, nah ini adalah iklan komersial, ya, iklan yang memasarkan suatu produk atau memasarkan sebuah brand, gitu ya. Dengan tujuan apa? Ya tujuannya tadi, ya kita ingin membuat masyarakat mengenal produk kita dan mengubah perilaku masyarakat agar membeli produk kita. Ini iklan komersial. Sedangkan kalau iklan non komersial seperti ini, ya biasanya berupa himbauan, biasanya berupa layanan-layanan, biasanya berupa himbauan-himbauannya. Jadi contoh dari iklan bagaimana kita menghemat air, lalu iklan menggunakan masker misalnya. Nah, ini semua adalah iklan juga, tapi iklan non komersial, tidak memasarkan sebuah produk. Oke. Macam-macam iklan, ya. Yang pertama iklan korporat, ya. Iklan korporat ini adalah iklan yang tujuannya untuk membangun citra positif dari produk atau jasa yang ditawarkan oleh suatu perusahaan. Nah, seperti ini iklan korporat, ya. Jadi iklannya ini bukan mempromosikan suatu produk atau suatu merek, tapi iklan untuk memasarkan perusahaannya, ya, agar masyarakat mengenal adanya perusahaan ini dan masyarakat mengenal apa karakter dari perusahaan ini. Ya, kenapa kita harus percaya dengan perusahaan ini? Ya, karena kalau kita sudah percaya kepada sebuah perusahaan, maka biasanya brand atau produk apapun yang dia jual itu pasti lebih tinggi potensinya untuk dibeli. Ya, sekarang kalau misalnya kita beli, misalnya contoh ya dulu, misalnya dulu tiba-tiba ada mobil merek Wuling ya masuk ke Indonesia. Wah, Wuling itu dijual dengan fitur yang luar biasa banyak, ya. Fiturnya luar biasa banyak dengan harga yang lebih murah. Sampai dulu sempat ada orang bingung
Loh, kalau Wuling bisa bikin mobil seperti ini dengan harga murah, berarti selama ini produsen-produsen mobil yang lain mengambil untung terlalu tinggi, gitu ya. Jadi fiturnya luar biasa banyak, luar biasa lengkap, dan harganya juga sangat terjangkau. Nah, masalahnya orang-orang tidak ada yang tahu apa itu perusahaan Wuling. Ya, perusahaan Wuling mereka tidak tahu itu apa. Sehingga di awal-awal masuknya Wuling ke Indonesia, penjualan mereka itu tidak terlalu bagus. Ya, bahkan sampai sekarang pun ya, Wuling belum menjadi perusahaan yang menjual mobil terbanyak di Indonesia. Karena orang-orang sudah keburu percaya dengan perusahaan seperti Toyota, Daihatsu, Mitsubishi, seperti itu. Apapun jenis mobil yang diproduksi Toyota, orang pasti lebih percaya karena mereka tahu bahwa ini dari perusahaan Toyota. Tapi kalau mobil Wuling, sebagus apapun mobil Wuling, ya kalau orang tidak tahu apa itu perusahaan Wuling, apalagi Wuling ini perusahaan dari Cina gitu ya, itu yang akan membuat orang menjadi berpikir dua kali untuk beli mobil Wuling. Nah, itulah pentingnya kita membuat iklan korporat. Jadi sebelum kita menjual produk kita, kita buat dulu image yang bagus di masyarakat perusahaannya. Kalau image kita sudah bagus, produk apapun yang kita produksi, pasti masyarakat akan mau beli. Seperti itu ya, itu iklan korporat. Nah, lalu kalau kita bicara media, media advertising itu bisa iklan di surat kabar, bisa iklan di media, bisa iklan di radio, bisa iklan di televisi, papan reklame, sampai ke merek. Ya, ini adalah alat-alat transportasi untuk memuat sebuah iklan. Lalu ada istilah yang namanya personal selling. Personal selling itu artinya adalah mempunyai peranan yang lebih jasa karena interaksi secara personal antara penyedia jasa dan konsumen lebih penting. Jasa tersebut disediakan oleh orang bukan mesin dan orang merupakan bagian dari jasa. Jadi kalau kita memiliki person misalnya berbalik, artinya kita bagaimana membuat image yang baik tentang diri kita, bagaimana kita berkomunikasi dengan orang lain. Biasanya kalau kita sudah bisa menjual diri kita dengan baik, ya produk apapun kita jual itu akan lebih mudah terjual. Ya. Daripada sebuah produk hanya di iklan dan di TV, tapi akan lebih lemak ke hati masyarakat kalau ada orang yang langsung datang ke kita menjual produknya di hadapan kita. Ya. Contoh misalnya asuransi. Nah, asuransi kalau dia membuat iklan pada di televisi, ya mau dia di iklan itu dia kasih dia penjualan, pasti penjualannya nggak akan kalah. Makanya asuransi itu dia membuat strategi dengan memperbanyak agent atau orang-orang yang secara langsung bertemu dengan calon customer untuk menjual produk asuransi. Tujuannya apa? Ya, dia bisa dengan langsung menceritakan keunggulan produknya dan kalau customer mau bertanya apapun bisa langsung ditanyakan dan bisa langsung dijawab. Kalau iklan hanya di televisi, kalau kita ingin bertanya, kita tidak mungkin langsung bertanya kepada TV, ya kan? Kita paling mencari tahu lewat customer service atau lain-lain itu kan lebih ribet ya. Nah, akan lebih mudah kalau ada agent yang menjual produk ke kita dan
kita bisa langsung bertanya dengan dia apapun yang mau kita tanyakan terhadap produk tersebut. Nah, seorang agent kalau dia mau berhasil menjual produk itu, maka dia harus memiliki personal selling yang bagus. Dia harus mampu menjual dengan kata-katanya, dengan karakternya, perilakunya. Itu yang membuat orang mau beli melalui dia. Gitu. Nah, sifat personal selling itu harus luas, ya. Karena tenaga penjual dapat secara langsung menyesuaikan penawaran penjualan dengan kebutuhan dan perilaku masing-masing calon pembeli. Yang namanya calon pembeli itu sangat beragam, ya, sehingga kita harus luas dan kita harus bisa menyesuaikan dengan kemauan atau kebutuhan dari si calon pembeli. Ya, lalu dapat mengetahui reaksi calon pembeli terhadap penawaran penjualan. Nah, dengan kita menjual langsung produk ke customer, kita bisa secara langsung melihat reaksi customer. Apakah dia tertarik atau tidak, apakah dia mau beli atau tidak, apakah dia ada pertanyaan atau tidak. Kita bisa langsung mengetahui reaksi dari calon pembeli. Sedangkan kalau kita hanya membuat iklan di televisi, kita tidak pernah tahu apa reaksi dari customer kita, ya. Sehingga waktu kita tahu reaksi calon customer kita, kita bisa langsung menyesuaikan, melakukan penyesuaian-penyesuaian agar bisa menarik hati dari konsumen, gitu ya. Oke. Lalu ada istilah sales promotion, ya. Semua kegiatan yang dimaksudkan untuk meningkatkan arus barang atau jasa dari produsen sampai pada penjualan akhir. Nah, ini yang saya sampaikan sebelumnya. Apa sih bedanya sales dan marketing? Ya, kalian pasti ingat ya, apa bedanya sales dan marketing. Nah, jadi kalau sales promotion itu ya kalau namanya sales artinya tujuannya itu untuk meningkatkan penjualan, ya. Nah, point of sales promotion. Jadi eh, cara sales promotion itu bekerja biasanya menggunakan namanya brosur. Pokoknya segala wadah-wadah di mana kita bisa mempromosikan barang ini agar langsung dibeli oleh konsumen. Ya, sales promotion dapat diberikan kepada customer, ya, bisa berupa diskon, bisa berupa kupon, demo dan lain-lainnya, ya. Lalu bisa juga kita berikan kepada intermediaries atau perantara atau distributor, gitu ya. Kita bisa berikan gimmick-gimmick seperti gratis barang, diskon dan lain-lainnya. Lalu ada sales force, ya, diberikan kepada karyawan terbaik. Ya, jadi ini adalah langkah-langkah bagaimana kita memanfaatkan semua dimensi untuk bisa meningkatkan penjualan kita. Lalu ada istilah yang namanya public relation atau PR. Ya, nah public relation ini adalah giat pemasaran yang dilakukan di mana perusahaan tidak harus berhubungan hanya dengan pelanggan, pemasok, dan penyalur, tapi juga harus berhubungan dengan kumpulan kepentingan publik yang lebih besar. Ya, program PR itu seperti publikasi, event, hubungan dengan investor dan lain-lain. Dari namanya saja adalah public relation. Jadi orang-orang PR itu fungsinya adalah menjalin hubungan baik dengan seluruh kalangan, ya. Bukan hanya menjalin hubungan dengan customer, bukan hanya menjalin hubungan dengan supplier, tapi berhubungan dengan seluruh masyarakat, ya. Sehingga fungsi dari PR itu adalah menjaga image baik atau citra baik perusahaan di mata masyarakat, ya. Dan juga PR itu dia yang menjalin hubungan baik dengan seluruh pihak yang berkepentingan. Nah, fungsi dari public relation itu adalah membangun image, ya, agar perusahaan dan produk yang kita jual itu bisa selalu dipandang positif oleh masyarakat.
ya. Lalu mendukung aktivitas komunikasi lainnya, mengatasi permasalahan dan isu yang ada. Nah, apabila perusahaan itu mendapatkan masalah, ya, misalnya dia dilaporkan oleh masyarakat atau dia kena hukum atau apa gitu ya. Nah, orang yang menjadi juru bicara kepada media, kepada masyarakat adalah orang public relation, ya, di mana dia harus bisa mengatasi masalah yang terjadi, tapi di waktu yang sama dia juga tetap menjaga citra baik dari perusahaan. Nah, lalu public relation juga dia memperkuat positioning sebuah perusahaan dan mempengaruhi publik dan spesifik. Nah, teknik marketing yang berikutnya, ya, ini adalah teknik marketing yang paling berdampak, ya, yaitu adalah namanya word of mouth, ya. Word of mouth itu adalah sebuah teknik marketing yang tidak dilakukan oleh perusahaan, ya. Perusahaan tidak melakukan teknik marketing yang namanya word of mouth atau dari mulut ke mulut. Karena kalau yang menyampaikan perusahaan, pasti orang pikir, ya iyalah, namanya juga barangnya dia, namanya juga perusahaannya dia, pasti dia akan menyebarkan yang baik-baik tentang barangnya. Nah, word of mouth yang paling efektif itu adalah dari pelanggan kita. Orang-orang yang sudah pernah mencoba barang kita. Orang-orang yang memang sudah menggunakan barang kita. Mereka puas dengan barang kita, mereka sendiri yang akan merekomendasikan barang tersebut kepada orang lain. Ya, jadi word of mouth ini, ya, perusahaan tidak perlu membayar jasa marketing. Perusahaan tidak perlu merekrut orang buat marketing, tapi perusahaan akan menggunakan pelanggannya sebagai marketingnya. Ya, perusahaan tidak menggaji pelanggan, perusahaan hanya memberikan kualitas dan pengalaman yang luar biasa kepada pelanggan. Ya, dengan pelanggan merasa puas dengan produk kita, ya, otomatis pelanggan tersebut akan menjadi agen marketing kita secara otomatis. Tidak perlu kita minta, nggak perlu kita bayar, dia akan menjadi agen marketing kita. Dia yang akan menceritakan ke teman-temannya, dia menceritakan ke keluarganya tentang produk kita tanpa perlu kita minta dan kita suruh. Ya, nah, kalau teman-temannya atau saudaranya mendengar testimoni bagus dari dia, tentu teman-temannya akan percaya karena yang menggunakan temannya sendiri. Beda cerita kalau perusahaan yang menceritakan ke orang-orang tentang kebaikan produk kita. Orang nggak akan percaya, ya iyalah ini produknya dia, pasti dia akan bagus-bagusin. Nah, itu yang namanya word of mouth. Ya, customer akan berbicara kepada pelanggan lain yang potensial tentang pengalamannya dalam menerima jasa. Ya, metode ini sangat besar pengaruhnya dan dampaknya terhadap pemasaran jasa dibandingkan dengan aktivitas komunikasi lainnya. Jadi word of mouth ini yang paling berdampak dibandingkan cara-cara lainnya. Nah, lalu ada yang namanya direct marketing. Direct marketing itu artinya adalah kita secara langsung menjual produk kita langsung kepada target marketnya. Ya, bisa berupa mail order, bisa berupa direct mail, digital telemarketing, telemarketing, direct selling, dan direct response. Ya, di sini kita secara langsung menjual produk kita kepada target market kita. Nah, langkah-langkah untuk pengembangan promosi, ya. Pertama, kita harus identifikasi dulu nih, ya. Siapa sih yang akan melihat atau yang akan menjadi target promosi kita, ya. Apakah target promosi kita ini sudah sesuai dengan segmenting dan targeting yang sudah kita buat sebelumnya belum?
Ya, jangan sampai kita membuat promosi, kita membuat marketing, tapi ternyata targetnya itu bukan target market kita, ya percuma. Mereka tahu iklan kita, tapi mereka nggak akan beli produk kita. Ya. Terus menentukan tujuan komunikasi. Ya, apakah untuk menciptakan kesadaran aja, pengetahuan, kesukaan, pilihan, keyakinan, atau pembelian. Nah, jadi kan saya sudah bilangnya bahwa komunikasi itu atau iklan itu ada yang bersifat komersial yang memang tujuannya untuk mengenalkan barang, tujuannya untuk membujuk orang untuk beli barang kita, atau tujuannya itu hanya menciptakan kesadaran aja, yaitu iklan-iklan non komersial, menciptakan kesadaran dan menceritakan regulasi kepada masyarakat. Lalu berikutnya kita harus merancang pesan. Ya, idealnya suatu pesan itu harus mampu memberikan perhatian kepada masyarakat. Setelah kita berikan perhatian, harus menarik perhatian masyarakat, ya, membangkitkan keinginan dan menghasilkan action, ya, atau yang kita singkat sebagai AIDA, attention, interest, desire, dan action. Jadi kita harus memberikan komunikasi yang baik kepada masyarakat. Kalau komunikasi baik, promosi kita baik, maka masyarakat akan tertarik dengan produk kita. Begitu dia tertarik dengan produk kita, dia akan ingin beli produk kita. Setelah ingin beli produk kita, baru dia naik ke langsung beli barang. Ya, jadi tahapan seperti itu. Nah, pesan-pesan yang efektif, ya, yang kita mau berikan ke masyarakat, itu harus memecahkan 4 masalah, yaitu how, what, when, and who. How itu adalah bagaimana. Ya, bagaimana saya bisa beli barangnya? Bagaimana kalau barangnya rusak? Bagaimana kalau seperti ini? Bagaimana kalau saya mau cari sponsor? Ya. Lalu what? Apa? Ini produknya apa? Keunggulannya apa? Mereknya apa? Ya. When atau kapan? Ya. Kapan kita bisa membeli barang ini? Kapan waktu yang tepat untuk kita memberikan diskon? Kapan kita bisa membeli barang ini dengan promosi? Berikutnya tuh siapa produsernya? Ya, orang pengen tahu siapa sih perusahaan di balik produk ini. Nah, setelah merancang pesan, lalu kita menseleksi saluran komunikasi. Ya, saluran komunikasi bisa berupa komunikasi personal maupun non personal. Nah, lalu menetapkan jumlah anggaran promosi. Ya, jadi setelah kita sudah tahu nih kita mau memasak mana, setiap kegiatan promosi atau marketing itu pasti membutuhkan anggaran. Nah, saya sudah sampaikan sebelumnya, jangan sampai anggaran marketing atau biaya marketing itu lebih tinggi daripada target penjualan kita. Ya, itu namanya kita membuat kita itu kita buatlah promotion mix ya, pembelian promosi. Nah, iklannya di mana, caranya bagaimana, lalu PR-nya siapa, dan lain-lain. Nah, setelah itu, setelah kita lakukan semua kegiatan promosinya, kita tinggal mengukur atau mengevaluasi. Ya, apakah dengan promosi yang sudah kita sampaikan, masyarakat itu benar-benar sudah mengenal atau mengingat pesan-pesan yang kita berikan. Berapa kali sih mereka melihat pesan tersebut? Apa saja sih yang masih diingat? Bagaimana sikap mereka terhadap televisi? Nah, makanya setiap kita membuat sebuah iklan, perlu yang ini memang evaluasi. Artinya kita mencari tahu seberapa efektif sih iklan yang sudah kita buat, apakah orang suka dengan iklannya sampai mereka berkali-kali lihat, lalu kalau mereka udah iklannya, apakah mereka jadi beli atau tidak. Lalu mengelola dan mengkoordinasikan proses komunikasi, mengarah pada penerapan konsep komunikasi pemasaran yang terkoordinasi. Nah, berikutnya kita ingin membahas tentang copywriting. Kalau kita membuat iklan,
ya entah itu apapun itu media cetak atau itu media elektronik atau media apapun ya pasti dalam kita membuat iklan kita mau menyampaikan sebuah pesan. Nah, bagaimana cara kita membuat kata-kata, membuat kalimat-kalimat yang memang akan menyampaikan pesan kita kepada masyarakat. Jangan sampai kita membuat iklan yang bagus, tapi pesannya nggak sampai ke masyarakat, percuma. Nah, ada sebuah teknik yang namanya copywriting. Atau bagaimana caranya kita menulis sebuah pesan agar menjadi pesan yang singkat, padat, tapi seluruh informasinya jelas pada semua. Oke, copywriting ya dari kata copy ya artinya adalah tulisan tangan ya. Ya, copywriter itu menulis sebuah iklan yang dibuat sebagai copywriting adalah text, writing text for advertising. Atau dengan kata lain, tulisan yang dibuat untuk keperluan peiklan. Ya, jadi kita membuat tulisan, membuat kalimat-kalimatnya yang kita gunakan untuk membuat iklan. Kopi dapat diartikan sebagai rangkaian kata-kata. Nah, rangkaian kata-kata yang menyebabkan orang-orang mau membeli atau tidak yang mereka inginkan. Karena sebagai pencetak, kopi diartikan sebagai kata-kata yang biasa digunakan untuk mendeskripsikan peristiwa tertentu. Jadi kopi itu intinya kalau saya permudah itu dia seperti dialog, ya sudah seperti dialog atau seperti naskah, ya. Jadi apapun kalimat yang mau disampaikan dalam sebuah iklan agar bertujuan untuk menarik perhatian dari konsumen sehingga konsumen sampai mau membeli itu. Ya, jadi kopi itu adalah yang paling penting. Sedangkan copywriter adalah orang yang menulis kata-kata. Tugas copywriter itu adalah mengolah data dan menjelaskan ide dengan strategi internal yang mengacu pada tujuan produk atau jasa. Jadi dia harus membuat rangkaian tepat karena sebuah iklan kalau terlalu panjang ya karena kita melihat itu. Sedangkan kita biasanya akan susah menceritakan semua kelebihan produk kita hanya dalam kalimat pendek. Nah, itu tantangan dari copywriter. Bagaimana caranya dia bisa membuat kata-kata yang tidak panjang, tapi bisa mencakup semua kelebihan yang mau kita ceritakan kepada konsumen. Itu copywriter. Nah, tips menulis iklan yang efektif itu adalah harus jelas, kalau panjang, harus fokus pada apa yang kita mau ceritakan, harus spesifik barang yang mau kita jual, personalnya, fokus tunggal, konversasional, orisinal, gunakan variasi, dan gunakan ini. Jadi harus membuat kata-kata yang semenarik dan sekreatif mungkin, tapi tidak perlu terlalu panjang. Nah, unsur-unsur dalam copywriting itu pertama adalah headline. Nah, headline ini kalau pada berita yang pada koran, headline ini adalah judul. Ya, tapi sebuah judul harus memiliki yang namanya stopping power. Artinya apa? Artinya pada saat orang membaca itu begitu banyak berita yang dibaca, tapi pada saat dia membaca, nah sebenarnya
Oke, maaf. Kita break 20 menit dulu ya. Kita sambung lagi jam 4 lewat 8 ya. Thank you. Ya, thank you, Pak.
Oke, kita lanjut lagi ya. Jadi tadi saya bilang headline itu adalah judul ya. Tapi judul bukan sembarang judul ya. Jadi judul itu harus memiliki stopping power ya. Artinya pada saat kita sedang membaca koran, kita membaca apa namanya iklan segitu banyak atau berita segitu banyak, tapi harus ada headline yang pada saat kita baca tiba-tiba kita berhenti dan kita ingin membaca berita tersebut sampai habis. Nah, itu adalah sebuah headline yang memiliki stopping power ya. Jadi headline itu agak susah ya, karena headline itu satu, dia harus menggelitik ya. Menggelitik itulah yang membuat orang mau berhenti dan mau membaca lebih lanjut. Ia juga harus memberikan cukup informasi sehingga bila pembaca tidak terus membaca iklan ini, setidaknya ia sudah memberi kesan tersendiri. Nah, headline itu ya itu. Jadi saat kita membaca berita, kita harus tiba-tiba kita berhenti ketika kita melihat iklan tersebut. Nah, kedua, setelah headline itu ada yang namanya body copy. Nah, body copy itu adalah isi beritanya. Jadi headline tadi adalah judulnya, body copy itu adalah isi beritanya. Ya, simpelnya seperti itu. Nah, lalu ada tagline, caption, slogan. Ini mungkin kita lihat contoh aja ya, biar lebih jelas. Headline. Nah, ini contoh headline. Ya, please do not click the page. Ya, nah headline itu harus membuat orang berpikir dua kali baru dia mengerti apa maksudnya. Nah, terkadang kalau kita hanya membaca sekali aja, kita nggak mengerti. Jangan menjilat halamannya. Ah, ngapain sih jilat halaman ini? Oh, ternyata dia menulis kata-kata ini menggunakan Nutella. Jadi iklan ini ingin menyampaikan bahwa segitu enaknya Nutella sampai orang kalau nulis dengan Nutella dia rasanya pengen menjilat halaman. Nah, yang kayak gini-gini yang kita sebut sebagai menggelitik. Yang kalau misalnya kita baca dan kita coba baca 2 kali, 3 kali, kita baru mengerti maksudnya dan begitu kita ngerti maksudnya ini sesuatu yang menarik gitu ya. Berikutnya, iklan Pringles. Ya, headline-nya adalah once you pop, you cannot stop. Nah, ini dia bermain seperti pantun gitu ya. Sekali kamu buka, ya, kamu tidak akan bisa berhenti. Gitu, once you pop, you cannot stop. Gitu. Ini adalah salah satu headline yang kalau begitu orang baca, orang akan sepersekian detik dia akan berhenti dan dia ingin mencari tahu maksudnya apa dan ini iklan apa gitu ya. Nah, kalau di sebuah koran atau surat kabar, headline itu biasanya yang kata-katanya paling besar, ditulis dengan huruf yang ukuran hurufnya besar, biasanya ditebelin. Jadi begitu orang membuka lembaran ini, orang pasti akan langsung membaca A Day of Infamy. Ya, itu yang namanya headline atau judul. Nah, tipe headline itu ada yang direct headline. Ya, direct headline itu artinya kita langsung menceritakan produknya, langsung dan informatif. Ya, kita langsung menceritakan apa keunggulan dari produk kita. Sedangkan yang namanya indirect headline itu adalah headline yang sifatnya itu tidak langsung, selektif, tidak membuat banyak informasi, namun dikemas secara menarik. Nah, contohnya aja ya. Nah, ini direct headline. Saat iklan ini sedang mengiklankan sebuah merek pasta,
dia langsung dengan gamblang menceritakan kelebihannya. Best pasta, best choice, best taste. Nah, ini namanya direct headline. Dia langsung memberikan keunggulan-keunggulan dari produk pastanya. Nah, ini juga direct headline. Iklannya tolak angin. Kami berani lawan angin, minum tolak angin. Headline-nya ini langsung menceritakan kelebihan produknya, langsung menceritakan merek produknya. Nah, kalau indirect seperti apa? Ya, some advice, sign is not edible. We know disappointing. Nah, indirect headline itu adalah sebuah headline yang dalam sekali kita baca belum tentu kita mengerti. Kalau tadi yang tolak angin, begitu kita baca, kita mengerti, oh tolak angin, karena produk ini memang untuk melawan masuk angin. Terus kalau pasta Royal ini, oh jelas di iklannya, dia pasta yang terbaik, pilihan yang terbaik, rasanya yang terbaik. Sedangkan kalau kita baca yang Burger King ini, ya, kita biasanya harus berpikir lagi. Nah, jadi maksud dari iklan ini adalah sekedar saran ya, sekedar saran bahwa iklan atau kertas ini tidak bisa dimakan. Ya, kita tahu ini mengecewakan gitu ya. Jadi maksudnya adalah begitu orang melihat iklan ini, dia melihat gambar ini, dia tuh bawaannya pengen langsung makan karena dia itu ngiler banget dengan burgernya. Nah, tapi masalahnya ini hanya sekedar gambar, ya. Gambar itu tidak bisa dimakan, ya. Kita kecewa gak? Aduh, kita udah lihat burger yang seenak ini, tapi ternyata ini cuma gambar, nggak bisa dimakan. Kita tahu itu mengecewakan, gitu. Nah, di sini dia nggak ada loh kata-kata yang, ayo beli Burger King, ayo datangi gerai Burger King terdekat, ayo pesan Burger King, tidak ada. Dia tidak ada bujukan-bujukan seperti itu. Dia hanya seperti ini, ya. Jadi dia tidak langsung menceritakan kehebatan produknya. Kita yang membaca pun juga harus membaca dua kali. Tapi kita lebih merasa tergelitik. Kita lebih merasa kata-kata iklan ini lebih menarik untuk kita baca daripada sekadar best pasta, best choice, best taste, cuma sekedar itu. Ya, itu yang namanya indirect headline atau headline tidak langsung. Nah, fungsi headline itu yang pertama adalah menarik perhatian. Ya, jelas ya, dari contoh-contoh headline tadi disebutkan, itu pasti menarik perhatian kalian. Ya, jadi sebelum dia menyampaikan iklan yang panjang-panjang, ambil dulu perhatiannya agar customer niat untuk membaca lebih lanjut. Ya, jadi headline itu harus jelas, fokus, catchy, artinya menarik, dan surprise atau mengejutkan. Jadi orang-orang bisa langsung berhenti dan dia pengen baca lebih lanjut. Lalu headline itu juga menseleksi audiens. Ya, contoh kata-kata headline-nya, is your electric bill too expensive? Ya, apakah harga tagihan listrik Anda terlalu mahal? Mungkin ini adalah iklan sebuah alat yang bisa menghemat listrik gitu ya, atau mungkin iklan AC yang AC-nya rendah watt gitu ya, wattnya rendah gitu. Jadi dia di depan bukan bilang hadirlah AC terbaik, inilah AC yang termurah, inilah AC yang terhemat. Tidak, dia membuat headline dengan dia nanya apakah tagihan listrik Anda mahal gitu ya. Nah, ini akan menyaring audiens ya. Kalau audiens yang memang tidak merasa listriknya mahal atau audiens yang tidak peduli dengan harga listrik, dia tidak akan tertarik untuk membacanya. Tapi kebanyakan orang pasti memilih barang yang hemat listrik. Ya, karena itu saat dia membaca headline ini, dia akan tertarik. Contoh kedua,
Andakah pria mandiri yang kami cari? Wah, apa nih? Iklan apa nih? Kok nanya saya pria mandiri dan lain-lain gitu kan? Itu akan lebih menarik pembaca untuk membaca lebih lanjut daripada contoh misalnya ini iklan apa ya contohnya yang berhubungan dengan pria mandiri mungkin eh, iklan mobil misalnya ya. Jadi maksudnya pria mandiri itu orang-orang yang memang pengen punya mobil atau gimana gitu ya. Daripada iklannya jeng jeng mobil terbaik, jeng jeng mobil yang tercepat. Nah, belum tentu orang mau baca ya. Tapi kalau dimulai dengan kata-kata yang lucu kayak gini, orang akan membaca. Ya, terus fungsi headline yang berikutnya adalah menyampaikan pesan yang utuh, yang komplit. Ya, 4 dari 5 orang hanya membaca headline-nya saja. Nah, itu data ya. Ini data. Jadi percuma kita bikin iklan yang panjang-panjang, sebagus-bagusnya, selengkap-lengkapnya, kalau orang tidak membaca. Percuma. Ya, jadi eh, pastikan pada saat dia membaca headline, dia sudah menangkap apa pesan dari iklan kita. Ya, contoh, ruko murah, rezeki melimpah. Nah, kata-katanya menarik. Dan kita sudah tahu nih, oh dia ini pengen menjual ruko dengan harga yang murah. Seperti itu. Ya. Lalu drawing the reader into body copy. Menarik pembaca untuk mau membaca keseluruhan isi pesan kita atau isi iklan kita. Contoh, mau kaya mendadak, ikuti petunjuk di bawah ini. Nah, ini orang pas membaca ini lucu ya. Ah, mau kaya mendadak? Ya maulah. Siapa yang nggak mau kaya? Emang gimana caranya? Ikuti petunjuk di bawah ini. Kita diarahkan untuk membaca seluruh beritanya dia, seluruh pesannya dia untuk tahu apa yang mau dia jual. Nah, selain headline, ada yang namanya subheadline. Tapi subheadline ini nggak terlalu banyak dipakai sih zaman sekarang. Jadi subheadline ini merupakan jembatan, ya, merupakan jembatan antara headline atau judul dengan isi dari beritanya, body copy-nya, ya. Jadi subheadline ini adalah jembatan. Contoh, ya, headline-nya adalah How to Destroy Canada's Asian Boreal Forest in 3 Easy Steps. Bagaimana cara kita menghancurkan hutan di Kanada dengan 3 langkah mudah? Wah, orang kalau baca headline ini, orang langsung tertarik ya. Ah, gimana caranya kita menghancurkan hutan hanya dengan 3 cara? Nah, ada subheadnya, atau ada jembatannya, ya. Step pertama, ambil tisu merek Kleenex. Kedua, taruh di hidung kita. Ketiga, buang ingusnya. Paham nggak? Jadi sebenarnya ini iklan sindiran, ya. Ini iklan sindiran. Jadi cara menghancurkan hutan itu adalah mengambil tisu, taruh di hidung, dan kita buang ingus. Nah, arti sesungguhnya adalah semakin banyak kita pakai tisu, ya, tisu itu kan terbuat dari pohon-pohon di hutan. Artinya semakin banyak kita pakai tisu, semakin banyak pohon-pohon yang ditebang untuk dijadikan tisu. Nah, kebetulan tisu merek Kleenex itu mungkin dia menggunakan kayu atau pohon yang ada di hutan di Kanada. Jadi intinya kalau kamu mau menghancurkan hutan di Kanada, gampang. Pakai aja terus produknya Kleenex. Dengan kamu semakin banyak pakai, semakin banyak pohon yang ditebang, otomatis hutannya akan semakin rusak. Nah, itu adalah subheadline-nya.
Body copy-nya apa? Pesannya apa? Ceritanya apa? Dijelaskan di bawahnya dengan ukuran tulisan yang lebih kecil. Diceritakanlah hutan Kanada seperti apa, kondisi sekarangnya seperti apa, dan lain-lainnya seperti itu. Ya, jadi ini adalah contoh headline, subheadline, dan body copy. Nah, body copy itu merupakan isi dari iklannya. Ya, biasanya hurufnya kecil, ditulis dalam paragraf atau beberapa baris kalimat. Ya, body copy digunakan untuk menjelaskan ide atau selling point kita. Nah, ini contoh body copy ya. Jadi yang di atas ini adalah headline-nya, The Touch of Nature, The Gift of Smiths. Ya, lalu body copy-nya atau isi iklannya adalah yang mulai dari our goal sampai healthier looking skin. Ya. Terus ini juga adalah iklan juga ya. Headline-nya adalah How does your workplace security stack up? Bagaimana uh, keamanan di tempat kerja Anda. Nah, itu kan headline ya, orang jadi tertarik membacanya. Dia bacalah body copy, ya isinya tuh mulai dari do you have all the right sampai habis iklan, ya. Nah terus ada namanya call outs, ya. Call outs itu adalah unsur-unsur atau poin-poin yang ada pada produk kita di iklan. Contoh kayak gini. Nah, ini adalah call outs. Jadi ada sebuah gambar, ya, ada sebuah gambar dan ada poin-poin penjelasannya. Jadi ini misalnya iklan teh, ya. Dia gambarkan satu gambar gelas teh, di dalamnya ada daun teh dan bunga melati. Jadi dia ingin menjelaskan bahwa ini adalah gambar minuman teh melati, gitu ya. Di dalam situ ada poinnya apa saja? Satu, mengandung antioksidan. Dua, meningkatkan metabolisme tubuh. Tiga, menjaga kesehatan gigi dan tulang. Empat, menjaga kesehatan kulit. Nah, itu semua adalah unsur-unsur yang ada di dalam segelas teh melati. Lihat ya, di sini tidak perlu body copy yang panjang-panjang, paragraf-paragraf, tidak perlu. Dengan kita membaca call out seperti ini, kita sudah tahu, oh ternyata minuman teh ini bagus loh untuk kesehatan kulit, bagus untuk kesehatan gigi dan tulang, meningkatkan metabolisme tubuh, dan jadi antioksidan buat tubuh kita. Nah, iklannya siapa? Lihat di sebelah bawah kanan. Teh botol sosro. Jadi ini adalah iklan dari teh botol sosro. Dia ingin menceritakan apa sih kebaikan minum teh bagi tubuh. Ya, nggak perlu tulis kalimat panjang-panjang, cukup dengan poin-poin seperti ini. Nah, lalu ada namanya caption. Nah, ini caption saya yakin kalian pengguna Instagram, pengguna apa ya TikTok ya pasti sudah tahu apa itu caption ya. Jadi caption itu adalah kata-kata atau kalimat yang fungsinya untuk menjelaskan sebuah gambar. Ya, ada sebuah gambar, lalu ada captionnya. It is not how much we have, but how much we enjoy that makes happiness. Ya, jadi caption itu adalah kata-kata atau tulisan untuk menceritakan atau menjelaskan gambar yang kita posting. Ya, karena ini saya bisa panjang-panjang kalau sudah terjadi. Lalu tagline. Nah, tagline. Ingat nggak waktu kita belajar tentang merek sebenarnya? Setiap merek itu biasanya ditemani oleh sebuah slogan. Tagline. Seperti ini ya. Iklan apa brand McDonald, tagline-nya adalah Unlimited. Merek pizza Papa John's, tagline-nya Better Ingredients, Better Pizza. Iklan Avis, tagline-nya adalah We Try Harder. Tagline
itu biasanya menempel pada logo perusahaan. Biasanya, ya, kayak Nike, Just Do It, gitu ya. Jadi itu tagline yang biasanya menempel pada sebuah merek dan biasanya dituliskan juga pada logo. Ya. Nah, lalu berikutnya ada yang namanya slogan. Nah, banyak orang yang salah mengartikan, dikira slogan itu sama seperti tagline. Padahal beda. Ya. Slogan itu tidak menempel pada sebuah merek. Slogan tidak dituliskan bersama dengan logo. Slogan itu ya adalah slogan, kata-kata yang secara garis besar menjelaskan tentang produk kita. Ya, misalnya AHM Motor, ya Honda. Slogannya adalah One Heart. Ya, pasti sering dengar ya. Tapi One Heart ini tidak menempel pada merek Honda. Slogan itu bisa saja diganti. Mungkin Honda sekarang slogannya One Heart. Kalau Yamaha slogannya semakin di depan, ya. Nah, tapi slogan itu bisa saja berubah, ya. Kalau misalnya perusahaan ingin melakukan penyegaran, membuat slogan baru bisa, ya. Teh botol, apapun makanannya, minumnya, teh botol susu. Yakult, cintai ususmu, Yakult setiap hari. Itu adalah slogan. Tapi beda dengan tagline. Tagline itu biasanya hampir tidak pernah diganti. Ya, McDonald, tagline-nya I'm loving it, dia menempel pada logonya dan dari dulu sampai sekarang belum pernah diganti. Ya, sedangkan kalau slogan dia tidak dituliskan bersamaan dengan logo perusahaan, tapi dia bisa diganti. Ya, misalnya KFC, ada tulisan KFC, rajanya ayam. Nah, kalau kata-kata itu menempel di logonya, menempel di mereknya, itu adalah tagline. Tapi kalau dia tidak menempel pada logo atau merek, maka dia itu adalah slogan. Biasanya slogan itu bisa diganti-ganti. Oke, jadi perbedaan tagline dan slogan. Secara pengertian, tagline itu kalimat pendek yang mendeskripsikan keunikan dan value proposition dari brand. Sedangkan slogan, kalimat pendek yang mendeskripsikan berbagai produk dan service dari brand tersebut. Ya. Tujuan tagline adalah membantu audiens untuk semakin mengenal value dan pembeda brand dan kompetitor. Sedangkan slogan membantu audiens untuk mengingat dan mengenal dengan berbagai ide yang diterapkan dalam campaign yang berjalan. Ya, kalau fokusnya tagline fokus kepada aktivitas branding, kalau slogan fokus pada aktivitas marketing. Ya, oke, seperti itu. Nah, ini adalah contoh iklan juga ya. Ada logo, ada headline ya, headline pasti selalu ada ya. Headline itu harus selalu ada, hurufnya paling besar, paling ditebalkan, paling menarik perhatian. Lalu ada body copy atau isi iklannya, lalu ada image atau gambarnya. Nah, lalu ada yang namanya call to action. Call to action artinya setelah masyarakat melihat iklan, masyarakat tertarik dengan iklannya, masyarakat akan mencari tahu, oke nih, saya udah baca iklannya, saya tertarik dengan produknya. Pertanyaannya sekarang saya harus gimana? Bagaimana cara saya mendapatkan barangnya? Bagaimana cara saya membeli barangnya? Nah, ada yang namanya call to action, artinya ini loh caranya kamu bisa mendapatkan barangnya. Kalau di iklan ini, dia mencantumkan websitenya. Jadi kalau kamu
Halo. Dari tadi suara saya kedengeran nggak? Tidak, Pak. Ya ampun. Dari tadi saya ngajar berarti nggak kedengeran ya? Tidak, saya pikir Bapak tinggalin. Ya ampun. Saya dari tadi udah ngajar loh. Ya elah, ampun. Oh, kalau yang soal tadi itu ada suaranya, Pak. Ini tadi Sampai baru mana? berapa? Sampai Sekitar mana? 3 menit, 2 menit lalu ya, nggak salah ya? Iya, Bu, Iya, baru-baru iya kok, Bu. sekitar gitu. Oh, Baru-baru. terakhir apa? Yang terakhir terdengar yang coffee espresso yang contoh itu. Sebentar. Walah, dari tadi berarti saya ngajar. Astaga. Bentar. Yang sampai gambar kopi ya? Ya, itu masih terdengar sih. Sampai sini? Ya, ya. Oh, oke. Ya wis. Ya elah, dari tadi saya ngomong. Jadi saya ngomong Iya, Pak, berarti. sampai sini, Pak. Ya ampun. Oke. Ya, Sampai di Oke, call to ya. action. Jadi call to action itu ya adalah call to action itu adalah setelah kita baca iklannya, kita tertarik dengan iklannya, lalu selanjutnya kita harus gimana nih, ya? Bagaimana cara kita untuk bisa mendapatkan produknya, gitu? Yaitu call to action. Nah, ini adalah contoh iklan dari Burger King, gitu ya. Kanan atas ada slogan dan logo, lalu ada gambarnya, visualnya, lalu ada headline-nya, yang headline itu selalu paling gede dan paling tebal, ya. Lalu ada body copy di bawahnya dan ada sub headline. Ini juga ada contoh iklan chips ya, iklan keripik gitu. Headline-nya jelas yang paling gede, less guilty, more pleasure. Oh, artinya kalau kita melihat iklan ini adalah produk yang kalau kita makan, kita akan sedikit rasa bersalah. Artinya kalorinya rendah. Tapi more pleasure, kenikmatannya justru lebih banyak, lebih enak gitu ya. Nah, ini adalah contohnya, gambarnya ya. Jadi 100 kalori kalau di kentang goreng biasa itu cuman segitu kecilnya. Lalu kalau di kettle style chips ya 100 kalori cuman segitu. Tapi kalau si pop chips punya 100 kalori itu lebih banyak. Jadi lebih menyenangkan, lebih lama kita bisa makannya. Ya. Lalu body copy, isi iklannya, lalu ada call to action-nya, ada websitenya. Nah, sama seperti iklan susu ini ya. Headline-nya adalah sangat cocok untuk memenuhi asupan gizi harian Anda. Ada gambar susunya dan ada call to action-nya. Kalau mau beli, silakan kunjungi kmall.id. Nah, copywriting ini, jadi dalam iklan itu, penulisan teks itu, ini kita langsung ke contoh aja, ada 3 jenis. Satu, iklan yang hanya kata-kata saja. Ya, tidak ada gambar, tidak ada logo, tidak ada apapun. Ya, contoh seperti ini. Don't forget your umbrella. I might water the plants today. God. Ya. Nah, mungkin pertama kali kita baca, maksudnya apaan sih? Coba deh baca lagi. Nah, biasanya baca kedua atau ketiga kita baru ngerti. Jangan lupa bawa payung. Aku mungkin menyiram tanaman hari ini. Kata Tuhan. Ya, jadi ibaratnya kayak Tuhan mau bilang, hari ini aku mau nyiram tanaman loh gitu. Nyiram tanaman itu bisa diartikan dengan hujan. Hari ini akan hujan. Jadi jangan lupa bawa payung. Ya, jadi ini iklan hanya kata-kata tapi sangat menarik dan tidak perlu ada gambar atau apapun, kita tahu bahwa ini iklan tentang payung. Gitu ya. Nah, lalu ini ada campuran antara gambar dengan tulisan, ya.
Tulisannya The Classic Men's 501 Now Recut for Women. Artinya mungkin sebelumnya ada celana jeans ya tipe Classic Men tipe Classic Men 501 ini tadinya hanya untuk laki-laki. Tapi sekarang sudah ada versi ceweknya. Jadi kalau di gambarnya ini seperti cowok dan cewek, tapi kakinya cuma satu. Artinya celana ini bisa dipakai cowok, bisa dipakai cewek. Ya, jadi yang tadinya jenis celana ini hanya untuk cowok, sekarang sudah tersedia loh untuk wanita. Lalu yang terakhir ada iklan ini, ya, hanya gambar saja, tidak ada tulisan apapun. Tapi begitu kita lihat gambar di bawahnya, itu ada logo Dulcolax. Oh, kita mengerti. Perosotan ini diartikan seperti usus kita. Ya, kalau kita terjun di perosotan ini, kita akan dengan lancar langsung sampai ke kolam. Sama juga maksudnya dengan kita minum Dulcolax, maka pencernaan kita akan begitu lancar, begitu kosong, sehingga makanan akan langsung terjun ke pembuangan. Jadi maksudnya untuk melancarkan pencernaan. Nah, itu materi untuk siang hari ini. Untung aja nggak terlalu jauh hilangnya. Jadi ngulangnya nggak terlalu jauh. Oke, ada yang mau ditanyakan? Hari ini kita belajar tentang strategi promosi dan tentang bagaimana cara membuat iklan yang baik ya. Kita tahu unsur-unsur dalam sebuah iklan ada apa saja, fungsinya apa saja, dan juga sudah melihat apa contoh-contoh iklan. Oke, kalau tidak ada yang bertanya, berarti besok akan ujian ya, seperti biasa. Ujian akan saya berikan soalnya, nanti kalian tinggal mengerjakan saja. Nah, oke, kalau gitu terima kasih banyak semua dan selamat sore.